Pak Kiai ya, mengapa Ba'alawi laki-laki semua disebut Habib? Bukannya Ustadz, tapi ada Ba'alawi perempuan yang menjadi penceramah disebut Ustadzah. Bukannya disebut Habibah. Nah, ini mereka itu pernah secara turun-temurun dari leluhurnya berubah-ubah. Pak Ishak. Kadang Sayyid, kadang Syekh, kadang Imam, ya. Kadang Habib, ya, mulai abad 10, ya, abad 10 Hijriah itu baru mulai dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Habib itu. Tapi sekarang banyak yang hijrah lagi ke Sayyid. Dengan lihat surat-surat yang keluar dari FPI itu kan sebenarnya Sayyid, Sayyid. Sekarang nggak pede dengan Habibnya sekarang. Hijrah ke Sayyid, nah, waspada kita, waspada. Nah terus misalkan Ustadzah Halimah Al-Aidrus kan, bukan Habibah ya, tapi biasanya Syarifah, biasanya nggak Habibah tapi Syarifah, ngakunya begitu. Nah, wes malsu gelar, ya malsu nasab ya. Nah, ini kan double dosanya itu. Tapi banyak yang tidak tahu karena memang leluhurnya ya bercerita ke mereka seperti itu gitu. Jadi kenapa? Ya itu hanya sekedar mana yang enak itu menurut mereka. Ya bisa ustadzah ya, tapi yang syekhah ini jarang. Yang saya lihat itu justru bukan dari kalangan mereka. Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi, seorang waliyah itu bukan Habibah, bukan Syarifah, bukan Sayyidah. Itu hanya masalah situasi dan kondisi saja Pak Ishak. Jadi misalkan ada Ustadzah Halimah Al-Aidrus, jangan dipercaya, itu ceramah-ceramahnya berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membaca. Bagaimana Bapak memandang perang di Gaza? Apakah baik jika di Hamas melucuti senjata demi warga sipil dan anak-anak yang terus menjadi korban di Gaza? Pak Kemeringet, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Agus, takur mancing, Rangga Pancasona yang mengandalkan nasab dan orang tuanya, itu penyakit kita Pak Rangga Pancasona. Pak Kemeringet, antara Hamas dengan Fatah itu pernah pecah kongsi karena beda pandangan dalam jihadnya. Kalau Hamas melucuti senjatanya menyerah, maka akan musnah 2 juta lebih penduduk Gaza yang ada di daerah perbatasan Rafah. Semuanya ya akan musnah. Lah, ini akan menjadi citra buruk ya. Mereka akan ya malu dengan Al-Fatah. Ya, malu dengan seluruh umat Islam secara amah. Yang akhirnya tetap berjuang sampai titik darah. Yang akhirnya korbannya malah justru dari rakyat sipil. Lah ini bagaimana? Kalau menurut saya tidak usah melucuti senjatanya. Karena seringkali ketika ada gencatan, senjata damai itu dilanggar oleh Israelnya. Kalau kita melihat jelas ngeri, ya mana HAM-nya, PBB itu mana suaranya, nggak ada. Apalagi sekarang Amerika di tangan Dajjal, seorang Donald Trump, ya akan luwih nemen, akan seenaknya mengatur dunia. Ini Hamas baik melucuti tidak, harus sesuai dengan tekadnya Pak Kemeringet, walaupun kalah personil dan kecanggihan senjatanya. Lah, bagaimana melindungi anak-anak? Ya, bagaimana wong Saudi Arabia juga diam saja, Mesir juga diam saja, Suriah, Israel, Iran diancam juga diam saja. Karena apa yang kita lawan ini satu kekuatan adidaya. Dajjal itu setinggi langit dan sedalam lautan kakinya, mencengkeram seluruh planet bumi kita. Saddam Hussein, Imam Mahdinya Irak diancam. Dulunya dinar Irak itu luar biasa, di atasnya dolar. Mata uang tertinggi di dunia itu dinar Irak. Kalau sekarang kan dinar Kuwait ya. Lalu dijatuhkanlah Saddam Hussein, kembali ke nol lagi. Nggak ada harganya dinar Irak itu. Sekarang kalah dengan dinar Kuwait dan euro Eropa. Dolar nggak ada apa-apanya. Ini saja dinar Irak dengan rupiah itu berapa? Baru 100-an rupiah per 1 dinarnya. Nah, nggak ada yang berani. Iran
Pakistan yang punya senjata nuklir sekalipun ya tetap akan ketakutan. Begitu, apalagi Gaza dengan Hamasnya. Jadi lebih baik Hamas meminta bantuan internasional. Karena memang Gaza itu adalah penjara terbesar di dunia. Penjaranya Dajjal itu ya Gaza itu. Penduduknya, penghuninya lebih dari 2 juta. Dibunuhi kayak hewan melata. Nggih. Tinimbang nganggur. Alhamdulillah bisa aktif lagi nggih Pak Tinimbang nganggur. Alhamdulillah. Bu Salisa Sasa, semoga tahun yang akan datang Habib dan Muhyiddin lengser dari PBNU Pak Kiai. Amin. Matur suwun, harus diusahakan, didoakan nggih Bu Salisa Sasa. Takor O Neil. Gue pakai kaliper Brembo cakram keramik. Cakram keramik. Tapi ya nggih. Pak Warsita Wijaya lah ini. Hamas vs Fatah kayak NU vs Salafi. Tujuannya sama tapi caranya yang berbeda. Bu Zenjeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya mayoritas Ba'alawi tahu bahwa mereka bukan keturunan Rasul, tapi mengaku keturunan Nabi dengan banyak misi. Di antaranya ingin menguasai dan mengatur isi dunia sebagaimana tercatat dalam kitab mereka. Nggih Bu Zenjeta. Tuduhan kalau tanpa data itu namanya fitnah. Tapi kalau kita bisa menghadirkan data karya leluhur mereka, ada kitabnya, ya tidak bisa dikatakan itu sebuah fitnah. Justru ini akan mendidik ummah supaya tercerah, tercerdaskan semua. Gitu. Nanti akan kita buka kitab Faidul Kabir ya, karya mereka itu ada 4 jilid besar-besar. Satu jilidnya itu 800 halaman. Saya itu kadang-kadang berpikir, saya ketemu dengan kawan-kawan dari lulusan muridnya beliau Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu. Saya sering nyampaikan, kok bisa ya? Nggak lelah mengarang kitab sebegitu tebal dan besarnya, yang isinya hanya khurafah, bisa menghidupkan orang mati, menghidupkan keledai sapi yang mati. Bahkan bisa tahu isi rumah semua umat manusia. Walaupun sudah mati Habibnya itu. Dan luar biasa, luar binasa. Bu Zenjeta, ada misi dan visi terselubung. Bahaya. Indonesia hampir kena. Sudah presiden dipegang dadanya. Ya, siapa saja presiden yang datang ke sana? Yo, kita tahu semua ya. Bahkan ada pertemuan sufi dunia dan pertemuan di Istora Senayan Jakarta menghadirkan tokoh sufi dunia Mas Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid dari Tarim Hadramaut Yaman. Nggak ngerti sejarahnya. Saya punya kitabnya lagi, alhamdulillah. Bapaknya Habib Umar bin Salim bin Hafid itu memang dituduh sebagai kahana. Ya sekarang ya ahli khurafah gitulah ya, seperti dukun-dukun. Nanti kita bahas lagi insya Allah. Masih banyak. Masih banyak. Nggih Bu Zenjeta. Dalam kitab-kitab mereka nggih bener Bu Zenjeta, panjenengan Bu Zenjeta lebih memahami apa isi ajaran mereka daripada para penggede kiai-kiai kita yang malas belajar bersama. Tapi alhamdulillah yang mengikuti kami ini alhamdulillah banyak dari kiai-kiai seluruh dunia, banyak alhamdulillah. Walaupun tidak mengikuti yang live langsungnya seperti ini, tapi banyak yang mengikuti rekamannya. Pagi tadi itu juga ada seorang kiai dari Lampung ya, itu ada susupan 4 bait dari Marga Al-Idrus yang sudah dibaca puluhan tahun oleh generasi ke generasi mereka. Langsung saya bilang, tolong hilangkan 4 baris yang minta bantuan Kutub Abdullah Al-Idrus itu, hilangkan. Saya minta untuk dihilangkan saja. Karena apa? Ini akan mengandung unsur sihir atau gendam. Kita sulit untuk meninggalkan kecanduan. Nggih, Bu Zenjeta, terima kasih matur suwun. Nggih. Pak Ari Agus, assalamualaikum ya ini semoga amin matur suwun. Paling halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayak hadir nyimak itu nggih monggo. Nggih, dari Dayak nggih Adil Kata Alino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata arus nggih. Walaupun Dayak belum tentu Dayak itu enggak Islam ya. Banyak yang muslim, tapi Islamnya digawe sing enak nggih. Jangan terlalu ekstrim nggih, Pak, paling halu nggih. Jadi dibuat enak kepenak. Maksudnya di mana? Yang enggak dicampur adukkan antara yang hak dan batil tidak. Tapi ambillah yang poin-poin saja. Yang penting tidak melanggar aturan utama dalam agama. Enggak apa-apa, lakukan saja. Gitu. Jadi tetap toleransi bersama. Suku Dayak itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu ya penduduk asli Baruna gitu loh.
Daya itu berasal dari pedalaman gitu. Orang-orang Belanda dulu mengatakan seperti itu. Jadi suku asli pedalaman orang Baruna, Waruna, Dipa itu. Aslinya ya sama-sama penduduk asli pribumi Nusantara. Jadi orang Dayak boleh menjadi wali kota Surabaya. Orang Surabaya boleh menjadi bupati di daerah Kalimantan sana. Sama-sama kita ini NKRI. Nggih, begitu nggih paling-paling halus nggih. Pak Mario terlalu gedabrus nggih. Mawar biru Pak Alawi terlalu menikmati dunianya yang diwariskan leluhurnya, nggih, begitu nggih. Tuntung TNT kita Pak Alawi isinya super duper hebat sampai mukibinya percaya, nggih. Santri goib Al Habib Yuja hadir ji. Nggih, monggo nggih hadir siapa saja yang pro dan yang kontra itu semua bisa mengikutinya. Ini umum untuk seluruh umat manusia. Nggih, jin juga bisa mengikuti acara kita. Nggih, X41. Mana bisa Sis Al-Jufri, apalagi Antek Ratu Wilhelmina, Abdul Hamid disejajarkan dengan pahlawan nasional Tan Malaka, Cut Nyak-din, Tengku Ditiro, Diponegoro, Patimuro dan lain-lain suku Kaili bukan Mukibin. Nggih, Pak X41. Nggih. Sis Al-Jufri nggak usah jadi pahlawan nasional. Cukup pahlawan lokal. Dan Sultan Hamid II dari Pontianak juga tidak perlu jadi pahlawan nasional. Mungkin cukup jadi pahlawan internal saja. Gitu. Beda dengan Cut Nyak-din. Ya. Aslinya Tan Malaka ini juga penuh pro dan kontra. Jadi intinya nanti kita bahas lagi lah untuk tema berikutnya. Tengku Ditiro, Diponegoro. Hari-hari ini kan ada kawan-kawan dari Aceh, dari Papua, dari Maluku sana itu mendatangi kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di New York, Amerika, bukan yang di Swiss. Nah itu ingin pisah dari Indonesia. Oh Pak enak men, kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanah Aceh disiram oleh darah-darah kita. Jadi jangan coba-coba untuk memisahkan diri. Kita ini sama-sama warga negara Republik Indonesia. Kalau toh misalkan nggak kebagian jatah menjadi pegawai negeri melayani rakyat kita, ya melalui dengan cara yang lain lah gitu. Tidak harus menjadi pejabat yang harus bermanfaat untuk masyarakat, umat dan rakyat, nggak perlu. Nggih, begitu nggih. Pak X41. Berikutnya dari Tan Malaka belum pahlawan nasional, nggih, belum. Tapi ditulis di sini oleh X41, nggih, belum. Tan Malaka ini makamnya saja masih belum ditemukan. Kemarin katanya di Kediri itu masih diperiksa itu, belum jelas, nggih. Istilahnya belum hakul yakin. Today News, nggih, monggo Today News. Today News ini selalu berani kalau membahas info-info terkini. Ya. Nggih, matur suwun Kang Mas Akang ya dari Today News, nggih. Sama-sama berjuang. Pak Supardianto, Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya orang yang bodoh, nggak bisa ngaji, tapi saya heran banyak kiai yang paham benar salah, tapi banyak ulama nggak mau memetakan kebenaran. Pripun toniki bikin bingung yang bodoh. Jenengan bukan bodoh, Pak Sudartin. Justru jenengan malah justru paling pinter, lebih pinter daripada orang-orang yang belum pinter. Hidayah, petunjuk, irsyad ya, itu kadang bisa melalui maunah ataupun karomah, pemberian Allah yang maha rahmah. Tapi kadang harus diusahakan. Kecerdasan orang itu kan ya tergantung di bidang apa itu. Begitu juga kebodohan seseorang. Saya ini lebih bodoh daripada panjenengan, Pak Supardianto, dalam satu hal. Sama-sama kita ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jenengan Pak Supardianto ini bukan bodoh, waalaikumsalam, tapi justru cerdas, bisa membedakan. Beda dengan orang yang belum mampu memetakan ya mana ini lokasi yang baik dan yang tidak baik, mana ini ranah hukum sejarah yang rusak atau yang masih ori, ya nggak bisa membedakan. Ini yang justru lebih di bawah panjenengan.